Sahabat yang beriman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemimpin yang terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Meskipun memiliki kedudukan tinggi sebagai khalifah, beliau tetap hidup dalam keterbatasan, jauh dari kemewahan dunia. Pakaian yang sederhana, makanan yang seadanya, dan sikap rendah hati menjadi ciri khas kehidupan beliau. Kesederhanaan Sayyidina Ali bukanlah karena keterpaksaan, tetapi sebagai bentuk ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Baginya, harta bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana untuk membantu sesama. Melalui keteladanannya, beliau mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta dan kemewahan, tetapi pada keimanan dan ketulusan dalam berbuat baik. Dikisahkan pada suatu hari di bulan Ramadan, setelah seharian bekerja keras, ada seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon kurma di dekat Masjid Kufah. Lelaki tua itu tengah membuka perbekalannya, menu berbuka puasa yang sangat sederhana, hanya ada sepotong roti kering dan sebotol air putih. Tiba-tiba saja datanglah seorang pengemis menghampiri lelaki tua itu, maka pengemis itu pun berkata, "Wahai lelaki tua, bolehkah aku berbuka puasa bersamamu pada hari ini?" Lelaki tua itu menjawab dengan senang hati, "Tentu saja boleh, Pak. Marilah berbuka bersamaku di sini." Akan tetapi setelah pengemis itu melihat menu untuk berbuka puasa yang dimakan oleh lelaki tua itu, lalu pengemis berkata, "Saya mohon maaf karena rotimu terlalu keras untukku sehingga aku tidak kuat untuk mengunyah roti ini." Lelaki tua itu menjawab, "Iya, memang roti ini agak sedikit keras, tetapi makanan seperti ini sudah terbiasa untuk diriku. Jika dirimu ingin berbuka puasa dengan roti dan makanan hangat yang berkualitas, maka pergilah dirimu ke rumah Sayyidina Hasan bin Ali." Kemudian lelaki tua itu menunjukkan ke arah rumah Sayyidina Hasan. Akhirnya berangkatlah pengemis itu berjalan menuju ke rumah Sayyidina Hasan. Dari kejauhan sudah kelihatan oleh pengemis itu, jika Sayyidina Hasan cucu Rasulullah yang sedang menyiapkan makanan berbuka untuk kaum duafa, makanan dan minuman yang berkualitas baik. Maka terlihatlah pengemis itu oleh Sayyidina Hasan, lalu ia pun melambaikan tangannya, memanggil sang pengemis itu untuk berbuka puasa bersamanya dan kaum duafa lainnya. Akhirnya pada hari itu sang pengemis pun dapat menikmati makanan berbuka dengan sangat lahap bersama Sayyidina Hasan dan kaum duafa lainnya dalam satu jamuan. Kemudian sang pengemis menyisakan sedikit makanan yang dimakannya, lalu makanan itu pun ia bungkus untuk dibawa pulang. Sayyidina Hasan yang melihat apa yang sedang dilakukan oleh pengemis tersebut, lalu Sayyidina Hasan mencoba mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, untuk siapa engkau sisakan makanan itu? Tidak perlu membungkusnya. Habiskan saja makananmu. Jika engkau merasa masih kurang dengan makanan yang ada, maka aku akan membungkuskan lagi makanan untuk dirimu." Pengemis itu menjawab, "Wahai cucu Rasulullah, sesungguhnya makanan yang aku sisakan ini sebenarnya bukan untuk diriku, tetapi untuk aku bawa pulang kepada seorang pengemis tua yang duduk berbuka puasa di bawah pohon kurma di pinggir Masjid Kufah. Aku merasa kasihan melihat dirinya yang berbuka hanya dengan memakan sepotong roti keras dan segelas air putih." Sayyidina Hasan yang mendengar apa yang disampaikan oleh pengemis itu, lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya lelaki yang duduk di bawah pohon kurma dan berbuka puasa hanya dengan sepotong roti keras dan segelas air putih itu bukan seorang pengemis. Beliau adalah menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ayahku. Dia adalah seorang kepala negara, panglima tentara sekaligus pemimpin umat Islam." Pengemis itu kembali bertanya, "Tapi mengapa dia berbuka puasa dengan roti keras untuk dikunyah saja sangatlah sulit? Makanan yang berkualitas rendah." Sayyidina Hasan lalu menangis sambil berkata dengan air mata yang berlinang, "Iya, ayah saya. Memang kebiasaannya seperti itu. Beliau selalu memakan makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang miskin. Karena menurutnya, ketika kondisi umat dalam kemiskinan dan kelaparan, maka tidak pantas bagi seorang pemimpin seperti dirinya memakan makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan oleh rakyatnya. Seorang pemimpin harus memakan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh rakyatnya. Wahai saudaraku, sesungguhnya makanan lezat yang tadi kita makan juga dari hasil kerja beliau, akan tetapi ia sendiri lebih memilih berbuka dengan apa yang engkau sebutkan tadi." Sahabat yang beriman, begitulah kisah kesederhanaan hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang rela berbuka puasa, walaupun hanya dengan sepotong roti keras dan segelas air putih. Semoga dari kisah ini dapat menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita.